Om Swastiastu. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisa dan perancangan sistem informasi pengajuan cuti pada Bali Safari dan Marineford. Adapun nama-nama dari kelompok kami yaitu pertama Niluh Akademia Swantari, Sama Dedi Fayokananda, Diputu Chandra Cahyani Susila, Imade Putra Sedana, dan Iketut Tangkas Saputra. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisa kebutuhan sistem, requirement analysis. Hasil dari observasi dan wawancara menghasilkan beberapa kebutuhan sistem. Dalam proses pengajuan cuti terdapat 3 entitas, yaitu karyawan, admin, dan HRD. Proses pengajuan cuti menggunakan dokumen berupa dokumen kertas, di mana karyawan meminta formulir dari admin masing-masing departemen. Kemudian dokumen tersebut diisi oleh karyawan dan akan diberikan ke masing-masing admin departemen untuk diberikan kepada HRD untuk diproses. Dalam perancangan dan pengembangan, sistem dibutuhkan perangkat untuk mendukung kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Yang pertama, kebutuhan fungsional, kebutuhan karyawan. Membuka sistem, melakukan login ke dalam sistem, menampilkan halaman utama, membuka form pengajuan cuti, mengisi form pengajuan cuti, mengirim form pengajuan cuti ke admin, melihat sisa hak cuti, melakukan logout dari sistem. Kebutuhan admin, membuka sistem, melakukan login ke dalam sistem, menampilkan halaman data karyawan, mengelola data pengajuan cuti, memverifikasi data pengajuan cuti, mengirim form pengajuan cuti karyawan ke HRD, melakukan logout dari sistem. Kebutuhan HRD, membuka sistem, melakukan login ke dalam sistem, menampilkan halaman utama, menampilkan data cuti karyawan dari admin, menerima pengajuan cuti karyawan, menyetujui pengajuan cuti karyawan, melakukan sisa hak cuti, melakukan logout dari sistem. B. Kebutuhan non-fungsional. Untuk kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang menitik beratkan pada properti, perilaku, dan yang dimiliki oleh sistem. Kebutuhan non-fungsional juga sering disebut sebagai batas layanan atau fungsi yang ditawarkan sistem seperti batas waktu, batas pengembangan proses, standarisasi, dan lain-lain. Kebutuhan tersebut adalah yang pertama, kebutuhan perangkat keras atau hardware, merupakan fisik yang memiliki spesifikasi atau kriteria tertentu agar dapat menjalankan sistem dengan baik. Kebutuhan hardware yang dibutuhkan menjalankan sistem yaitu pertama, Pentium 4 prosesor 2.0 GHz atau yang lebih tinggi. Yang kedua, 1 GB RAM atau yang lebih tinggi. Yang ketiga, kapasitas bebas pada hard disk 40 GB atau yang lebih tinggi. 4 monitor SVGA dengan resolusi 1366 x 768 atau yang lebih tinggi. Yang kelima, keyboard, mouse, dan printer yang kompatibel. Yang B, kebutuhan perangkat lunak, software ataupun kebutuhan perangkat lunak yang digunakan dalam pembangunan aplikasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, XAMPP, control panel, text editor Notepad++, kode Igniter 3, Bootstrap 4, web browser Google Chrome. Baik, terima kasih, segitu saya presentasi kami. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Nah, pada use case diagram terdapat 3 aktor yang berinteraksi dengan sistem, yaitu karyawan, admin, dan HRD. Dalam sistem ini terdapat 8 use case dan 7 use case harus melewati use case login terlebih dahulu. Nah, 7 use case tersebut ada mengisi form pengajuan cuti, mengolah data pengajuan cuti, memverifikasi form pengajuan cuti, menerima pengajuan cuti, menyetujui pengajuan cuti, melihat sisa hak cuti, dan logout. Nah, dari 7 tersebut kita memakai input karena semua use case ini harus melewati use case login terlebih dahulu. Sekian. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang naratif use case, di mana pada naratif kali ini itu terdapat 8 naratif sesuai dengan use case yang dibuat sebelumnya. Yang pertama itu ada naratif use case login, di mana use case name-nya itu ada login dan ID-nya UC1, di mana primary actor-nya juga karyawan. Stakeholder dan interest itu ada 2, itu karyawan ingin melakukan login dan kedua ada sistem memverifikasi data. Brief description dalam use case ini menjelaskan bagaimana karyawan ingin login ke sistem, di mana triggernya juga karyawan ingin melakukan login dan type-nya itu eksternal dan relationship-nya itu association karyawan. Normal flows of event itu menampilkan form login yang terdiri dari username dan password. Yang kedua ada mengisi username dan password pada form login. Yang ketiga, klik tombol login. Yang keempat ada sistem memvalidasi username dan password. Dan yang kelima ada sistem menampilkan halaman utama. Dan alternate-nya itu
ada jika username dan password tidak sesuai, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan kembali ke halaman login. Dan yang kedua ada naratif use case mengisi form pengajuan cuti, di mana use case name itu mengisi form pengajuan cuti, ID-nya use itu, primary actor-nya karyawan, stakeholder dan interest-nya karyawan ingin mengajukan cuti, dan sistem menyimpan data penginputan cuti karyawan. Brief description-nya dalam use case ini menjelaskan bagaimana karyawan ingin melakukan pengajuan cuti ke sistem. Triggernya karyawan ingin mengajukan cuti dan type-nya eksternal. Relationship-nya association karyawan. Normal flows of event-nya itu pertama ada memilih menu isi formulir pengajuan cuti, yang kedua ada menampilkan menu isi formulir pengajuan cuti, dan yang ketiga ada mengisi data di formulir, dan yang keempat ada menampilkan data formulir yang telah diisi. Dan alternate-nya itu ada menampilkan pesan kolom tidak boleh kosong. Yang ketiga ada naratif use case mengelola data pengajuan cuti, di mana use case name-nya itu mengelola data pengajuan cuti, ID-nya UC3, dan primary actor-nya admin. Stakeholder dan interest-nya itu ada admin dan sistem, di mana admin mengelola data pengajuan cuti dan sistem memverifikasi data. Brief description-nya dalam use case ini menjelaskan bagaimana admin mengelola data pengajuan cuti. Trigger-nya itu ada admin mengelola data pengajuan cuti dan type-nya eksternal. Dan relationship-nya itu ada association admin. Normal flows of event itu yang pertama ada menampilkan pemberitahuan karyawan mengajukan cuti, yang kedua ada admin mengklik icon pemberitahuan, dan yang ketiga itu ada menampilkan form data karyawan pengajuan cuti, di mana di sini tidak ada alternate-nya. Dan yang keempat ada naratif use case memverifikasi data pengajuan cuti, di mana use case name-nya itu ada memverifikasi data pengajuan cuti, ID-nya UC4, primary actor-nya admin. Stakeholder dan interest di sini ada admin dan sistem, di mana admin memverifikasi data pengajuan cuti dan sistem memverifikasi data. Brief description dalam use case ini menjelaskan bagaimana admin memverifikasi data pengajuan cuti, di mana triggernya juga admin memverifikasi data pengajuan cuti dan tipenya eksternal. Relationship-nya ada association admin. Normal flows of event-nya itu ada 3 juga. Yang pertama menampilkan data yang sudah dikelola, yang kedua ada mengecek apakah data tersebut sudah benar, dan yang ketiga admin mengklik kirim data ke admin. Dan alternate-nya itu ada mengirim ulang data ke karyawan supaya diperbaiki. Dan yang kelima itu ada naratif use case menerima pengajuan cuti, di mana use case name itu menerima pengajuan cuti, ID-nya UC5, dan primary actor-nya adalah HRD. Stakeholder and interest karyawan mengajukan cuti kepada admin, admin ingin mengirim data laporan cuti kepada karyawan, dan HRD menerima laporan karyawan dari admin. Brief description-nya itu dalam use case ini menjelaskan bagaimana admin mengajukan laporan cuti karyawan kepada HRD, dan HRD menerima laporan pengajuan cuti. Trigger-nya itu ada HRD menerima laporan cuti karyawan dari admin, dan type-nya itu eksternal. Di mana relationship-nya di sini ada include HRD. Normal flows of event itu menampilkan pemberitahuan admin mengirim data pengajuan cuti. Yang kedua ada HRD menerima laporan pengajuan cuti dari admin. Di sini tidak ada alternate-nya. Dan yang keenam itu ada naratif use case menyetujui pengajuan cuti, di mana use case name itu menyetujui pengajuan cuti dan ID-nya UC6 atau UC6, dan primary actor-nya itu ada HRD. Stakeholder and interest itu ada 3 juga. Karyawan mengajukan cuti kepada admin, admin ingin mengirim laporan cuti karyawan kepada HRD, dan HRD menerima laporan karyawan dari admin. Brief description-nya itu dalam use case ini menjelaskan bagaimana HRD menyetujui cuti karyawan. Dan trigger-nya itu ada HRD menyetujui laporan cuti karyawan, type-nya itu eksternal. Relationship-nya itu ada include HRD. Normal flows-nya itu yang pertama ada HRD mengecek kembali laporan pengajuan cuti dari admin, dan yang kedua ada HRD memproses laporan pengajuan cuti karyawan. Dan alternate-nya itu pertama HRD tidak menyetujui cuti, kedua HRD menyampaikan ke admin bahwa laporan cuti ditolak, ketiga admin menyampaikan kepada karyawan laporan cuti telah ditolak, dan yang keempat karyawan mengisi form pengajuan cuti kembali. Naratif use case melihat sisa hak cuti, di mana use case name-nya itu melihat hak cutinya, ID-nya itu ada UC7 atau UC7, primary actor-nya itu ada karyawan dan HRD.
Stakeholder dan interestnya itu ada karyawan mengajukan cuti kepada admin, admin ingin mengirim laporan cuti karyawan kepada HRD, dan HRD menerima laporan cuti laporan karyawan dari admin. Brief description-nya itu dalam use case ini menjelaskan bagaimana HRD dan karyawan dapat memeriksa hak cuti yang dimiliki karyawan. Triggernya itu ada HRD dan karyawan dapat memeriksa siksa hak cuti karyawan. Tipenya itu ada eksternal. Relationship-nya di sini adalah HRD dan karyawan. Normal flows-nya itu yang pertama ada HRD memeriksa hak cuti karyawan, yang kedua HRD mengupdate pada sistem terkait sisa cuti karyawan, dan yang ketiga karyawan bisa melihat sisa cuti yang telah diupdate pada sistem. Dan yang terakhir itu ada naratif use case logout, di mana use case name itu logout, ID-nya UC8 atau UC8, primary aktornya itu karyawan, admin, dan HRD. Stakeholder dan interestnya itu ada 3, di mana karyawan mengajukan cuti kepada admin, admin ingin mengirim laporan cuti karyawan kepada HRD, dan HRD menerima laporan karyawan dari admin. Brief description-nya itu dalam use case ini menjelaskan user keluar sistem, di mana triggernya itu user keluar sistem, type-nya eksternal, dan relationship-nya itu ada karyawan, admin, dan HRD, di mana normal flow event-nya itu pengajuan cuti telah disetujui dan user bisa keluar dari sistem dan tidak ada alternate lagi. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan activity diagram. Activity diagram di sini terdapat 2, yaitu activity diagram login dan activity diagram pengajuan cuti. Yang pertama, activity diagram login terdiri dari 2 aktor, yaitu user dan sistem. Dimulai dari user masuk ke dalam website. Lalu sistem akan menampilkan halaman form login. Setelah sistem menampilkan halaman form login, maka user akan mengisi username dan password pada form login tersebut. Lalu mengklik tombol login. Setelah klik tombol login, maka sistem akan memvalidasi username dan password. Jika salah, maka akan menampilkan halaman form login, lalu kembali mengisi username dan password. Tapi jika benar, maka sistem akan menampilkan halaman utama. Selesai. Activity diagram kedua yaitu pengajuan cuti. Di sini terdapat 4 aktor, yaitu karyawan, sistem, admin, dan HRD. Dimulai dari karyawan lakukan login. Setelah itu, maka sistem akan menampilkan halaman login. Selanjutnya, karyawan akan memasukkan username dan password. Lalu akan diverifikasi oleh sistem. Jika benar, maka lanjut menuju beranda. Jika salah, maka sistem akan menampilkan halaman login. Setelah dari beranda, maka karyawan akan memilih menu isi formulir pengajuan cuti. Lalu sistem akan menampilkan menu isi formulir pengajuan cuti. Setelah itu, karyawan akan mengisi formulir lalu mengklik tombol submit. Setelah mengklik tombol submit, sistem akan menampilkan pemberitahuan karyawan mengajukan cuti. Lalu admin mengklik tombol pemberitahuan dan sistem akan menampilkan form data karyawan pengajuan cuti. Di sini admin akan mengecek apakah sudah benar atau salah. Jika sudah benar, maka admin akan mengklik kirim data ke HRD. Jika salah, maka sistem akan menampilkan formulir isi pengajuan cuti. Setelah mengklik kirim data ke HRD, maka HRD akan menerima laporan pengajuan cuti. Setelah itu, HRD akan memproses pengajuan cutinya. Nah, di sini kalau lolos, maka admin akan mendapatkan pemberitahuan pengajuan diterima. Lalu sistem menampilkan pemberitahuan diterimanya dan karyawan mendapatkan pemberitahuan cuti diterima. Sedangkan jika gagal, maka
maka admin mendapatkan pemberitahuan pengajuan ditolak, dan sistem akan menampilkan pemberitahuan pengajuan ditolak dan karyawan mendapatkan pemberitahuan cuti ditolak. Setelah itu maka karyawan akan melakukan logout dan selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelas diagram. Di sini terdapat ada 6 kelas diagram. Yang pertama itu ada kelas diagram HRD, berisikan atribut yang pertama ID HRD menggunakan varchar, yang kedua nama HRD menggunakan varchar, yang ketiga tanggal lahir menggunakan date, yang keempat alamat menggunakan varchar, yang kelima telepon menggunakan integer, yang keenam email menggunakan varchar, yang ketujuh jenis kelamin menggunakan varchar. Di sini terdapat ada 3 sistem operasi. Yang pertama ditambahkan, diubah, dan dihapus. Terus yang kedua ada kelas diagram user. Terdapat atribut yang pertama ID user menggunakan varchar, yang kedua username menggunakan varchar, yang ketiga password menggunakan varchar, yang keempat email menggunakan varchar. Di sini terdapat 3 sistem operasi juga. Yang pertama ditambahkan, diubah, dan dihapus. Terus yang ketiga kelas diagram admin. Di sini terdapat atribut yang pertama ID admin menggunakan varchar, yang kedua nama admin menggunakan varchar, yang ketiga tanggal lahir menggunakan date, yang keempat alamat menggunakan varchar, yang kelima telepon menggunakan integer, yang keenam email menggunakan varchar, yang ketujuh jenis kelamin menggunakan varchar, yang ke-8 departemen menggunakan varchar. Di sini juga terdapat 3 sistem operasi, yaitu yang pertama ditambahkan, diubah, dan dihapus. Yang keempat kelas diagram sisa cuti. Di sini terdapat atribut yang pertama ID karyawan menggunakan varchar, yang kedua nama karyawan menggunakan varchar, yang ketiga jatah cuti menggunakan integer, yang keempat menggunakan cuti dipakai integer, yang kelima total sisa cuti menggunakan integer. Di sini terdapat 3 sistem operasi. Yang pertama ditambahkan, diubah, dan dihapus. Selanjutnya yang kelima sistem kelas diagram karyawan. Di sini terdapat atribut ID karyawan menggunakan varchar, yang kedua nama karyawan menggunakan varchar, yang ketiga tanggal lahir menggunakan date, yang keempat alamat menggunakan varchar, yang kelima telepon menggunakan integer, yang keenam email menggunakan varchar, yang ketujuh jabatan menggunakan varchar, yang ke-8 jenis kelamin menggunakan varchar, yang ke-8 departemen menggunakan varchar. Di sini terdapat 3 jenis sistem operasi. Yang pertama ditambahkan, diubah, dan dihapus. Yang terakhir kelas diagram from cuti. Terdapat atribut yang pertama ID karyawan menggunakan varchar, yang kedua nama karyawan menggunakan varchar, yang ketiga jabatan menggunakan varchar, yang keempat telepon menggunakan integer, yang kelima tanggal cuti menggunakan date, yang keenam lama cuti menggunakan varchar, yang ketujuh jenis cuti, yang ke-8 alasan cuti menggunakan varchar, yang ke-9 departemen menggunakan varchar. Di sini terdapat ada 5 sistem operasi. Yang pertama itu ditambahkan, dihapus, disetujui, ditolak, dan diupdate. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.